Nora Aritonang lahir dari keluarga Batak Kristen yang sangat taat. Sejak muda ia menjadi tulang punggung kegiatan gereja. Mengajar anak-anak, memimpin ibadah, hingga pergi ke pelosok desa untuk mengabarkan Injil. Ia mencintai agamanya dengan penuh keyakinan. Namun satu pertanyaan kecil mengguncang keyakinan itu. Siapa yang membangkitkan Yesus setelah wafat? Jawaban sang pendeta bahwa yang membangkitkan Yesus adalah Allah Bapa justru membuat hatinya bertanya-tanya. Lalu siapa sebenarnya Tuhan? Pertanyaan itu membawanya pada percakapan dengan seorang muslimah. Untuk pertama kalinya, Nora mendengar bahwa Nabi Isa dalam Islam tidak disalib, tapi diangkat Allah dan sangat dimuliakan. Kenapa dalam ajaran Islam, utusan Allah justru dijaga dan tidak mati mengenaskan, pikirnya. Setelah bergulat dengan hatinya, Nora mengambil keputusan. Ia pergi ke masjid, duduk diam di bawah pohon rindang dekat masjid, dan ketika waktu zuhur selesai, ia mendekati penjaga masjid. Dengan malu-malu, ia bertanya, "Pak, di sini bisa masuk Islam?" Akhirnya bapak tersebut membawanya ke rumah. Di sanalah ia diajarkan mandi besar, diberi mukena dan Al-Quran, lalu kemudian mengucapkan syahadat. Sejak hari itu, ia telah menjadi muslimah. Namun, rumah bukanlah tempat yang aman baginya. Ketika keluarganya tahu, ayahnya langsung menjemput ke tempat kerja. Ia ditampar pakai sepatu, dipukul, dan perlengkapan sholatnya dibakar. Ia dikurung, dipaksa makan daging haram. Tapi hati Nora tetap kukuh. Ia sholat diam-diam dengan spray sebagai mukena dan buku tuntunan sebagai panduan. Sejak kejadian memilukan itu, ia terus tanpa lelah mengangkat tangan untuk berdoa. Dan Allah mengabulkannya. Ayahnya datang dengan suara lirih berkata, "Nak, Bapak mau masuk Islam." Ternyata sang ayah bermimpi disapa oleh cahaya dan terbangun dengan mengucap Allahu Akbar di bibirnya. Tak lama kemudian ibunya sakit berat. Dalam kondisi lemah, ia memanggil Nora dan berbisik, "Syahadatkan Mama." Adik perempuannya yang awalnya menentang, akhirnya ikut bersyahadat pula setelah melihat perubahan besar dalam keluarga. Kini, semua anggota keluarganya, ayah, ibu, dan adik telah menjadi Muslim, kecuali 2 saudara yang sudah menikah Kristen. Dari luka, tamparan, pengusiran, Allah tumbuhkan hidayah. Nora yang dulu dianggap pengkhianat, kini justru menjadi lentera yang menerangi keluarganya. Bahkan ketika ayahnya wafat, Nora lah yang memeluk dan membisikkan kalimat, "La ilaha illallah" di telinganya. Hidayah tak selalu datang dengan halus. Kadang ia datang bersama air mata. Dan Nora Aritonang telah membuktikan bahwa keikhlasan dalam luka bisa membuka jalan ke surga. Masya Allah. Apakah Nabi Adam tidak menerima wahyu lagi dari Allah? Ya kan, tapi kan belum ada manusia pertama dong. Tapi gini loh, untuk menjadi Jadi nabi. begini, sebentar. Sekarang begini, bagi kalian Yeremia itu siapa? Yeremia, Nabi Yeremia. Oke, sejak kapan dia jadi nabi? Banyak nyamuk di sini. Sejak Kenapa? kapan dia jadi nabi? Sejak dipilih Tuhan tuh disebut nabi. Sejak kapan dia menjadi nabi? Ya sejak dia dipilih. Sejak kapan dia menerima firman Tuhan? Ya, ntar dulu, kalau itu saya harus baca dulu ayatnya. Ya, Jadi gini. Ya, iya, karena begini, Tasya tadi kan menarasikan Benar, bahwa karena oke. Nabi Adam masih manusia pertama, kenapa dikatakan nabi? Yang dikatakan nabi ketika dia sudah ada manusia-manusia setelah dia. Makanya dia menerima firman. Isi firman itu apa? Dia sampaikanlah kepada manusia. Ya tugas nabi memang Gitu. begitu, untuk manusia, bukan untuk oke, sekarang keluarga. Nabi Yeremia. Tunggu dulu. Kamu bilang untuk keluarga, itu salah. Loh, sekarang Nabi Yeremia saya tanya, Nabi Yeremia siapa pengikutnya? Nabi Yeremia, Yes. Nabi Yeremia. Mm-mm. Oke, saya tanya, baca dulu ayatnya. Oke. Ya, pasti ya orang-orang Israel dong. Ih, kenapa ketawa? Iya.
bedakan ya, bedakan nabi, bedakan dia kalau yang jadi raja ya. Ya, silakan Nabi Yeremia siapa pengikutnya? Bentar-bentar tuh gelap ini ada ini. Oke, Yeremia. Oke, kita lihat ya. Kenapa ini ibu ini bertanya loncat-loncat sana loncat sini, suka sekali main karet. Bukan. Karena Ini kamu suka main mengatakan, karet. Angin main karet, Bu. itu waktu kecil Tasya. Waktu kecil saya main karet Tasya. Belum ada yang namanya gadget. Maksud saya begini, Nabi Adam, kenapa Adam dikatakan nabi? Padahal dia manusia pertama. Siapa Iya, yang tapi manggil kan lo? tidak ada manusia saat itu. Dia mau ajak semua bertobat. Betul. Tujuan Nabi itu adalah untuk mengajak manusia bertobat. Siapa dia mau ajak bertobat itu? Bukan. Hawa. Ketika Oh iya, dia, Hawa, dengar karena dulu, Hawa kan sebentar berdusta. dulu. Bukan. Begini loh. Tasya coba berpikir dulu. Ngapain diciptakannya Siti Hawa? Hawa, kenapa? Untuk apa diciptakannya Hawa? Ya untuk mendampingi Adam tuh. Kan kesepian Nah, Adam. apa perintah Tuhan? Beranak cuculah kamu, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Nah, jadi ketika Adam memiliki anak cucu, apakah dia tidak menerima wahyu lagi dari Tuhan? Menerima. Nah, ketika dia menerima wahyu dari Tuhan, dia sampaikan kepada siapa? Maka keluarganya sendiri. Ya, Nggak bisa. Nabi ya sudah begini, Tasya. Oh. Ketika Nabi Adam diciptakan, apakah langsung dikatakan Tuhan kau adalah seorang nabi? Ketika Yeremia, sebentar dulu. Ketika Yeremia dilahirkan oleh ibunya, apakah langsung orang mengatakan dia adalah seorang nabi? Nah, seorang nabi dikatakan ketika dia sudah menerima wahyu firman dari Allah untuk disampaikan kepada keluarganya dan pengikutnya. Masa keluarga Nabi Begitu pernah loh. keluarga?